Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah sistem USGS atau Sistem Unified Soil Classification System. Untuk tidak ketinggalan video berikutnya, dipersilakan kepada teman-teman untuk melakukan subscribe terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah tabel klasifikasi tanah ya. Jadi secara gambar ini agaknya kurang jelas, maka kita perjelas gambarnya. Baik. Nah, klasifikasi tanah ini secara umum sebenarnya ada dua ya. Jadi ada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus di bawah. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah tanah berbutir kasar dulu pada bagian dari atas tabel ini. Baik, nah tanah berbutir kasar itu jika lebih besar dari 50% ya. Lebih besar dari 50% tertahan di atas saringan nomor 200. Nah, jadi kriteria untuk menentukan ini itu kita ambil dulu yang lebih besar 50% tertahan dari saringan 200, berarti dia masuk ke berbutir kasar. Nah, kalau nanti dari hasil pengujian ternyata yang lolos saringan nomor 200 itu lebih besar dari 200, maka dia masuk ke tanah berbutir halus. Nah, kita anggap sekarang lebih besar dari 50% tertahan di atas saringan nomor 200. Nah, kemudian tanah berbutir kasar ini secara umum ada dua. Jadi ada kerikil dan ada pasir. Di kerikil ini diberi simbol G ya, gravel. Kemudian pasir ini diberi simbol sand. Nah, sekarang untuk menentukan apakah dia termasuk ke dalam kerikil atau pasir, maka kita cek di atas saringan nomor 4. Nah, kalau di atas saringan 4 lebih besar dari 50% yang tertahan, maka masuklah dia ke dalam kelompok kerikil. Nah, kemudian kalau lebih besar dari 50% yang lolos dari saringan nomor 4, maka termasuk dia ke dalam tanah pasir. Nah, jadi kriterianya kita mulai tadi dari saringan nomor 200 dulu ya. Nah, setelah data lebih dari 50%, kita tentukan berbutir kasar, kemudian ditentukan apakah dia termasuk kerikil atau pasir. Nah, untuk kerikil, misalnya katakanlah dari hasil pengujian di atas saringan nomor 4 itu lebih besar dari 50% yang tertahan. Maka kemungkinan klasifikasinya adalah GW, GP, GM, dan GC. Tentu tidak empat-empatnya ya, kita pilih salah satu. Nah, ini kita jelaskan dulu. GW itu artinya gravel well ya. P ini poor. Sedangkan M ini lanau ya, sedangkan C ini adalah clay atau tanah lempung. Jadi ini kerikil bergradasi baik, kerikil bergradasi tidak baik atau gravel poor, kemudian kerikil berlanau. Kemudian ini adalah kerikil berlempung ya. Jadi kerikil mengandung tanah lempung. Nah, secara lebih rinci itu bisa dilihat ini ya, di klasifikasinya. Nah, kriteria untuk GW, gravel well ini harus memenuhi syarat ini. Nah, jadi CU, coefficient of uniformity atau koefisien keseragamannya D60 per D10-nya harus lebih besar dari 4. Nah, kemudian nilai CC-nya juga, koefisien keseragamannya, koefisien gradasinya D30 kuadrat per D60, D10 kali D60, itu harus berada antara 1 dan 3. Jadi cara menentukan CU dan CC ini bisa dilihat di video sebelumnya ya, di gradasi ukuran butiran. Nah, ini sudah kita share videonya. Jadi harus memenuhi kedua syarat ini, baru dia bisa dikatakan kerikil bergradasi baik. Tapi kalau salah satu atau kedua-duanya tidak memenuhi dari persyaratan ini, maka masuk dia ke kelas GP atau kerikil bergradasi buruk. Nah, selanjutnya untuk GM dan GC, ya, GM tadi kerikil berlanau, GC kerikil berlempung, itu harus memenuhi ini. Jadi batas-batas Atterberg di bawah garis A atau PI-nya lebih kecil dari 4. Di batas-batas Atterberg juga sudah kita share ya di video yang lalu. Nah, batas-batas Atterberg di bawah garis PI itu kan dia ada batas cair, batas plastis ya. Nah, ada juga kalau ada batas cair, ada batas plastis, tentu bisa dicari PI-nya, plastis indeksnya atau indeks plastisitasnya. Nah, jadi plastis index sendiri di video yang lalu itu kan sama dengan liquid limit kurang plastic limit atau batas cair dikurang dengan batas plastis. Nah, mana dia garis PI lebih kecil dari 4? Nah, di bawah garis A di sini. Ya, jadi nilai
PI-nya, indeks plastitasnya ini. Jadi lebih kecil dari 4, tentu dia berada di bawah ini ya, di lebih kecil dari 10. Nah, baik. Kemudian untuk GC juga seperti itu, batas-batas Atterberg-nya di atas garis A. Nah, di atas garis A, di atas garis ini. Ya, di atas garis A dengan PI-nya lebih besar dari 7, dengan nilai indeks plastisitasnya lebih besar dari 7. Nah, itu baru masuk dia ke dalam kategori GC, kerikil berdegradasi kerikil mengandung lempung. Nah, baik. Nah, kemudian jika ini bisa jadi kemungkinan dia akan ada simbolnya ya. Bila batas-batas Atterberg berada di daerah arsir dan diagram plastisitas, dari diagram plastisitas maka dapat dipakai simbol double. Maksudnya di sini ya, kalau dia berada di daerah arsir ini, maka ini bisa nanti dia menjadi GMGC gitu, jadi dua nama. Nah, kalau ternyata nanti setelah kita plot hubungan antara batas cair dan indeks plastisitasnya berada di daerah di arsir ini. Nah, jadi nanti akan simbolnya double, GMGC gitu. Nah, baik, tuntas untuk kerikil. Selanjutnya untuk pasir. Jadi untuk pasir dia harus lebih besar lolos saringan dari nomor 4 ya. Kita katakan untuk pengujian ini lebih besar dari 50% lolos saringan nomor 4. Maka dia masuk ke dalam kategori pasir. Nah, pasir ini juga sand ya, sama dengan yang tadi, well, poor, lanau dan lempung. Ini juga seperti itu, WPMC ini sama. Jadi dikatakan dia pasir berdegradasi baik kalau memenuhi persyaratan ini. Jadi koefisien keseragamannya di 60/10 kalau lebih besar dari 6. Kalau ini tadi lebih besar dari 4 ya. CC-nya di 30 kuadrat per D10 kali 260-nya antara 1 dan 3. Nah, itu juga identik dengan kerikil tadi. Kalau tidak memenuhi satu atau kedua-duanya persyaratan untuk pasir berdegradasi baik, maka dia akan turun menjadi pasir berdegradasi buruk. Selanjutnya untuk pasir mengandung lanau dan mengandung lempung, itu kriterianya sama seperti ini tadi. Ya, jadi nanti dilihat di garis A tadi, kalau PA-nya lebih kecil dari 4, maka dia masuk di SM. Kalau PA-nya lebih besar dari 7, maka masuk dia ke SC. Baik, nah kemudian bila berada di daerah arsir tadi, identik juga dengan kelas Greipel tadi, maka dia dibuat nanti simbolnya adalah simbol double, SMSC. Baik, nah, selanjutnya kita bahas tentang tadi tanah berbutir kasar ya. Sekarang ke tanah berbutir halus. Tanah berbutir halus kalau lebih besar dari 50% lolos saringan nomor 200. Baik, kita lihat. Ini dia. Nah, jadi tanah berbutir halus kalau lebih besar dari 50% lolos saringan 200. Kemudian di sini hanya ada dua pembagian lagi. Di sini ada lanau dan lempung. Ini juga lanau dan lempung. Nah, jadi di sini lanau dan lempung kalau batas cairnya itu lebih kecil dari 50%. Ya, ini ada tandanya. Sedangkan di sini lanau dan lempung kalau batas cairnya lebih besar dari 50%, berarti daerah kanan ini. Nah, di sini ada ML, CL. L ini adalah singkatan dari low. Jadi ML berarti lanau dengan plastisitas rendah ya, low itu rendah. Kemudian C ini adalah lempung dengan plastisitas rendah. Begitu juga dengan yang bawah. O ini adalah organik, organik dengan plastisitas rendah. Kemudian MH itu adalah lanau dengan plastisitas tinggi. Jadi juga plastisitas tinggi, kodenya sama dengan di atas. Nah, macam mana cara menentukan dia ML atau CL? Kita lihat dari batas cairnya. Kalau lebih kecil dari 50%, ini batas cair ya. Ini batas cair, lebih kecil dari 50. Nanti dia disesuaikan dengan indeks plastisitasnya. Misalnya kriterianya di sini ada lebih kecil tadi ya, berarti kita anggap 40% misalnya batas cairnya. Dengan indeks plastisnya misalnya 30. Berarti 30 dengan 40 di mana nih jatuhnya nih? 30 dengan 40 berarti klasifikasinya adalah CL ini. Baik, begitu juga dengan yang lebih besar dari 50%. Berarti ini daerahnya ke kanan ya. Misalnya ada hasil pengujian, batas cairnya 60 gitu. Kemudian indeks plastisitasnya 50. Tinggi ini indeks plastisitasnya 50. Ini tadi 60. Nah, berarti kelasnya adalah masuk ke kelas CH. Nah, ini dia. Nah, saya rasa untuk klasifikasi untuk Unipid ini nggak ada masalah. Jadi hanya cukup sekian. Jangan lupa subscribe
untuk tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.